Penulis cerita, Sultan Diko. Karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Namun siapa dalang di balik semua ini? Apa mungkin sosok sederhana, baik ke semua seperti Marzuki memiliki musuh, atau memang ada seorang pembenci, yang menaruh dendam padanya? Setelah dilakukan ritual pengobatan secara spiritual oleh Datuk Rajib, Mirna semakin menjadi-jadi. Tubuhnya yang terbaring lemah di atas tempat tidur, tiba-tiba kejang-kejang dan meregang-regang serta menarik spray akibat menahan rasa sakit di bagian dadanya. Suhu badannya juga meningkat sangat tinggi. "Tolong ambilkan saya segelas air putih," ujar Datuk Rajib. Pria setengah baya itu menghentikan aktivitasnya sejenak, bajunya basah oleh keringat. "Ini airnya, Datuk," ucap Tono sembari menyodorkan segelas air putih. Datuk Rajib langsung meminum air itu sampai habis. Sepertinya ia kewalahan melayani serangan yang begitu dahsyat dari pengirim teluh. "Datuk, tubuh Mirna sangat panas," ujar Marzuki. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Dr. Farhan segera memeriksa tubuh Mirna. Ia cukup heran melihat perubahan suhu yang sangat drastis itu. "Datuk, bolehkah saya memberinya obat penurun panas?" ucap Dr. Farhan meminta izin, karena walau bagaimanapun saat ini Mirna dalam penanganan Datuk Rajib, tentu tidaklah sopan jika ia melakukan sesuatu tanpa persetujuannya terlebih dahulu. "Silakan. Lagi pula saya ingin beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan stamina," jawab Datuk Rajib. Sementara Dr. Farhan memeriksa Mirna, Marzuki mendekati Datuk Rajib. "Bagaimana keadaan istri saya, Datuk?" tanya Marzuki. Pria ini nampak sangat khawatir melihat keadaan sang istri yang belum juga membaik. "Orang yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Tapi saya akan mencobanya sekali lagi. Jika kali ini masih tidak berhasil, saya menyerah," jawab Datuk Rajib. Sepertinya ia masih penasaran dengan kekuatan ilmu si pengirim teluh tersebut. Marzuki semakin gelisah mendengar penuturan Datuk Rajib. Jika sampai orang pintar ini tidak mampu berbuat banyak, maka terputuslah sudah sebuah harapan. "Bagaimana, dokter? Apakah tugas saya sudah bisa dilanjutkan kembali?" tanya Datuk Rajib pada Dr. Farhan. "Silakan, Datuk," jawab Dr. Farhan. Ia sedikit bergeser untuk memberikan ruang pada Datuk Rajib agar bisa melanjutkan kembali tugasnya. Kemudian Datuk Rajib kembali duduk bersila. Kali ini ia mengeluarkan senjata pusaka, berupa batu yang memancarkan cahaya biru kebiruan. Kekhawatiran bukan hanya dirasakan oleh Marzuki saja, semua yang hadir di sana terlihat sangat tegang. Saat ini yang bisa dilakukan, ialah berharap akan datangnya suatu mukjizat dari Tuhan, agar dapat menyelamatkan Mirna dari serangan teluh tersebut. Datuk Rajib meletakkan batu mustika itu di hadapannya. Kedua bola matanya terpejam, mulutnya tak henti-hentinya melafalkan mantra. Sementara itu cahaya biru yang dipancarkan oleh batu pusaka semakin berkedip cepat. Di luar dugaan, Mirna semakin memberontak seolah-olah ingin merebut batu mustika biru milik Datuk Rajib. Melihat istrinya yang semakin liar, Marzuki dibantu Tono dan Idris juga Dr. Farhan, kembali mencekal kaki dan tangan Mirna. Sementara Datuk Rajib masih khusyuk dalam semedinya.
Ia tidak henti-hentinya melafalkan mantra diiringi keringat yang mulai mengucur membasahi tubuhnya. Ia nampak kewalahan melayani serangan demi serangan dari si pengirim teluh yang masih menjadi misteri tak terungkap. Selagi dalam keadaan ketegangan, tiba-tiba batu pusaka milik Datuk Rajib terangkat dan mengambang di udara. Agur! Suara Datuk Rajib mengerang kesakitan akibat menahan serangan gaib dari si pengirim teluh. Batu pusaka biru miliknya pun perlahan mulai retak, bersamaan dengan itu Datuk Rajib terpental ke belakang hingga menghempas dinding. Semua terperanjat menyaksikan hal itu, ketegangan semakin mencekam. Beruntung bersama dengan terpentalnya Datuk Rajib, Mirna mengalami pingsan, sehingga Marzuki, Idris, Tono dan Dr. Farhan bisa melepaskan cekalan pada tangan dan kakinya dan langsung memeriksa keadaan Datuk Rajib. Dia telah meninggal, ujar Dr. Farhan, setelah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada Datuk Rajib. Para petugas puskesmas segera mengurus jasad Datuk Rajib, berhubung hari sudah malam tidak mungkin jika harus segera dimakamkan mengingat waktu sudah cukup larut. Akhirnya Dr. Farhan memutuskan agar jenazahnya disimpan dalam kamar mayat puskesmas dahulu. Datuk Rajib yang dikenal adalah paranormal sakit, kini pria setengah baya itu harus mati dengan cara tragis. Serpihan batu pusaka biru miliknya menancap di bagian wajah dengan mata terbelalak ke atas hingga nampak putihnya saja, disertai air liur yang berbusa mengalir di mulutnya. Kematian tragis yang dialami oleh Datuk Rajib, ternyata sampai masuk ke dalam batin seorang pemuda yang tengah berzikir khusyuk penuh takzim di masjid. Pemuda itu merasakan firasat yang tidak mengenakan, kemudian walau masih dalam kebingungan dengan perasaan yang bergejolak di dalam dirinya, ia berjalan keluar masjid, pandangannya tidak henti-hentinya mengedar ke atas langit. "Ada apa, Bang Arman?" tanya Alex yang juga ikut keluar masjid. "Entahlah, aku seolah-olah merasakan ada sesuatu yang sedang terjadi," jawab pemuda yang bernama Arman tersebut. Sejurus kemudian, sebuah cahaya merah menyala dengan warna biru kebiruan, terbang di atas langit. "Bang Arman, lihat apa itu?" teriak Raka dengan suara lantang, yang secara bersamaan juga melihat sekelebat cahaya di angkasa. "7!" teriak Alex. Bersamaan dengan teriakan Alex, cahaya terbang itu menghilang, sepertinya jatuh ke tanah. "Astagfirullah," ucap Arman. "Itu tadi apa, Bang?" tanya Raka pada Arman. Arman menghela napas berat. Ia tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar. "Itu tadi adalah teluh," jawab Arman. Raka yang baru berusia 13 tahun, tentunya tidak memahami tentang teluh. Karena rasa penasaran, ia pun bertanya pada Arman. "Emangnya teluh itu apa, Bang?" tanya Raka pada Arman. Arman menghela napas. Perlahan ia mendekati Raka. "Teluh itu adalah ilmu hitam untuk mencelakakan orang lain. Beberapa daerah memiliki sebutan masing-masing, ada yang bilang tenung, 7, atau juga teluh," jelas Arman sembari berjalan ke masjid sambil memegang bahu Raka. "Oh." Raka menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan dari Arman. "Sepertinya Bang Arman cukup paham tentang teluh ini," sambungnya lagi. Arman memberikan senyuman kecil, kemudian berkata dengan nada lembut. "Paham sih enggak, hanya saja sempat mempelajari cara mengatasinya,
Apa saja yang harus kita lakukan tatkala mendapatkan serangan santet atau teluh? Hanya itu saja, tidak lebih. Sementara Alex sedikit mengabaikan penjelasan Arman tentang ilmu hitam itu, ia nampak celingukan seperti sedang mencari sesuatu. Kak Alex, apa yang sedang kakak cari? Tanya Raka pada kakaknya itu. Alex kemudian berjalan ke arah Raka dan Arman, dengan ekspresi wajah yang kebingungan. Aku pikir tujuh itu jatuh tidak jauh dari masjid, tepatnya di sebelah barat di area pemakaman. Aku hanya khawatir sasarannya adalah penduduk desa ini, ujar Alex yang membuat Arman tersentak. Kalau begitu kita cari saja di mana jatuhnya teluh itu, usul Raka. Benar juga, ayo kita cari di mana jatuhnya benda itu, ajak Alex. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, kedua kakak beradik itu langsung saja berjalan menuju ke arah barat masjid. Namun saat Alex dan Raka berbuat lebih jauh lagi, Arman mencegahnya. Jangan, percuma saja, kalian tidak akan menemukan apapun. Karena teluh bentuknya gaib, tidak sembarang orang bisa menemukannya, ujar Arman. Mendengar penuturan Arman, Alex dan Raka mengurungkan niatnya untuk mencari tahu di mana letak jatuhnya tujuh tersebut. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mencari tahu tentang tujuh tersebut? Tanya Alex pada Arman. Arman tersenyum tipis melihat semangat yang ditunjukkan Alex dan Raka. Ia menghampiri keduanya dengan bangga. Jika jatuhnya di sebelah barat, maka kita harus mencarinya ke sebelah timur. Begitu juga sebaliknya, bilang jatuhnya di sebelah timur, maka carilah di sebelah baratnya, jelas Arman kepada kakak beradik itu. Kalau sebelah timur, itu berarti arah ke puskesmas dong, jawab Raka. Saat mendengar nama pusat kesehatan masyarakat itu disebut, Alex teringat akan satu hal. Kemudian ia berkata dengan nada penuh tekanan, "Astagfirullah, ayo Bang Arman, ikut aku ke puskesmas sekarang juga." Sekarang juga? Tanya Arman memastikan ajakan itu sekali lagi. Ia nampak bingung melihat ekspresi Alex yang seketika berubah tatkala mendengar nama puskesmas disebutkan. Iya, aku baru ingat sesuatu, ayo Bang. Alex segera mengajak Arman ke puskesmas dengan cara menarik tangannya. Ketiganya segera menuju ke puskesmas. Walau di hati penuh pertanyaan melihat ekspresi wajah Alex yang sangat khawatir, tapi Arman tidak menolak ajakan itu. "Alex, apa yang terjadi di puskesmas?" tanya Arman. "Abang ikut saja, tidak banyak waktu untuk menjelaskannya," ujar Alex pada Arman.